Oke, selamat malam. Di sini dapat garapan TV Sub Wonder. Kata yang punya, kalau sudah panas itu gambarnya melipat ya. Tapi ini belum. Ini baru 10 menit ya. Tapi belum kumat. Mungkin menunggu kalau sudah panas mesinnya ya. Kata usernya itu sebelah sini. Bagian atas ya, sekitar 3 jari ya. Gambarnya melipat katanya, berwarna putih. Tapi ini belum kumat ya. Ya, ini belum kumat. Masih normal. Oke, kita nunggu kalau sudah panas ya. Saya coba untuk 1 jaman atau 2 jaman. Oke, kalau sudah mulai panas, sudah keluar bayangan putihnya ya. Bayangan putihnya sudah mulai keluar. Ini kalau makin panas makin kumat, maksudnya makin bertambah ya. Ya, ini berwarna putih. Ini biasanya ini IC vertikalnya sudah lemah ya. Tapi sebelum ganti vertikal, lebih baik kita cek dulu solderan dan elko blok vertikalnya ya. Oke, mau saya bongkar dulu. Ini belum saya bongkar ya. Masih ngopi biar fresh. Oke, tadi ditemukan kabel gosing putus satu ya. Sudah saya sambung tapi tidak pengaruh. Kalau di blueback itu kelihatan jelas. Yang ini. Yang ini ya. Kalau TV-nya tanpa anten itu jelas sekali. Berwarna putih. Oke, mau saya lanjut. Di sini sebelum kita melakukan penggantian IC vertikal ya, lebih baik teman-teman itu cek untuk elko satu persatu. Biasanya ada elko yang kering juga bisa, ada solderan yang retak juga bisa ya. Di sini juga ada ya solderan yang retak. Saya cek tadi, saya perlihatkan. Oke. Untuk pin vertikal itu tidak ada yang retak ya, karena solderannya masih baru. Kemarin sudah saya solder. Yang retak itu bagian ini di jalur vertikal ya, yang menuju ke soket defleksi. Ini ada satu yang retak, yang ini juga retak ya. Dan yang lain tidak ada yang retak, cuma di pin jalur ke kroma ini retak. Yang ini banyak yang retak ya. Kalau kroma tidak ada yang retak karena sudah solderan baru ini. Jadi yang retak yang bagian ini, out vertikal ini retak, ada 2 pin retak, tapi retaknya itu tidak parah. Dan yang ini yang pin resistor ini banyak yang retak. Jadi saya akan melakukan penyolderan dulu. Sebelum saya solder, saya cek elko nya dulu ya. Barangkali ada elko yang kering atau setengah kering. Biasanya kalau kasus seperti itu ada elko yang kering ya di pin VCC nya. Oke, mau saya cek elko nya. Sudah saya siapin untuk ESR nya. Langsung saya ukur untuk blok elko nya, blok vertikal ya. Terutama setting elko nya ke angka 100 atau 2000 ke kanan. Bisa juga disebutkan ke 0. Oke, kita langsung pengecekan blok vertikal. Kita pertama-tama elko VCC nya. Elko VCC mana ya?
Elko VCC. Oh, ini ternyata normal. Dan untuk Elko VCC kedua itu satu jalur dengan dioda. Saya akan mengecek Elko yang kecil di sini tadi. Nah, ini ya, cuma kebaca, maksudnya ini jarumnya cuma gerak sedikit di bawah 0,22 ya, 1 mikro ya teman-teman ya. Seharusnya 1 mikro itu ada di sini kalau Elko normal itu. Ini karena sudah ada tulisannya, ini blur karena kacanya sudah kusam. 1 mikro cuma kebaca di sini teman-teman ya, sangat kecil ya. Bisa juga ini penyebabnya ini. Dan tinggal 1 Elko lagi yang belum saya ukur, yang Elko agak besaran. Jadi dengan adanya ESR ini, teknisi tidak bakalan ketipu meskipun ada Elko fisiknya bagus. Dan Elko kedua yang sebelah mana ini, sebelah sini. Elko selanjutnya yang agak besaran. Oke, masih normal ya, bisa mentok ke angka 100, masih normal. Yang ini setengah kering ini ya. Ini Elko apa ini? Oh, ini Elko, ada juga Elko yang setengah kering teman-teman ya. Elko pembagi tegangan ini ya, ke sini. Elko pembagi tegangan teman-teman ya, TR kembar ini ya. Ya, ini di sini ada TR kembar. Ini Elko pembagi tegangan ke 8 volt dan 5 volt, juga setengah kering. Nilainya itu 470 mikro. Kita setting dulu ke 0 untuk jarumnya, untuk memastikan skalanya, untuk memastikannya. Ini potensionya sudah mulai error karena ESR ini sudah lama sekali. Saya ukur lagi yang VCC 10 volt ini ya, biasanya 10 volt atau 12 volt ini. Oke, cuma kebaca seperti segitu ya, kebaca 4,7 mikro, padahal ini mikronya sih ini sangat besar, ini 470 mikro ya. Jadi ditemukan 2 Elko ya. Kita lanjut yang lain, karena Elko-Elkonya di sini bersembunyi. Di sini ada Elko lagi. Saya cek juga 0,47 kebacanya. Berarti juga kering ya. Jadi ditemukan 3 Elko yang kering. Ada 3 Elko yang kering ya. Elko 10 volt juga kering. Dan Elko out vertikal juga ada di sini ya. Bodinya besar di sini. Ada Elko out vertikal. Oh, normal ya teman-teman ya. Jarumnya mau ke mentok ke kanan, berarti normal. Jadi ditemukan 3 Elko yang kering, ada juga yang setengah kering. Saya cabut
saya cabut dan dites lagi di luar nanti ya, apakah kering bohong-bohongan atau setengah kering bohong-bohongan. Saya tunjukin yang setengah kering. Yang setengah kering itu VCC 12 volt atau 10 volt, karena tegangan ini dibagi dengan TR kembar karena ini memakai IC tunggal. Ini pembagi tegangan DTR ini ya, 5 volt dan 8 voltnya. Ini kering, ini nilainya 470 mikro, kebaca sekitar berapa tadi, 1 mikro. Dan yang sebelah sini, ini geraknya cuma sedikit, geraknya di bawah 0,22 mikro, hampir kering yang ini ya. Dan yang tadi yang terakhir yang di sebelah sini, di sini nilainya 4,7 mikrofarad, kebacanya di bawah 0,47, menyimpang jauh. Jadi ketiga elko ini mau saya ganti. Oke, sambil nunggu solderan panas, saya siapin penggantinya dari 470 mikro, 1 mikro dan 47 mikro. Oke, sudah saya siapin ya. Ini elko yang blok vertikal yang kering tadi ya. Dan di sini saya kasih saran buat teman-teman, kalau penggantian blok vertikal itu jangan diperbesar di blok vertikal ya. Saya kasih tahu, kalau nilainya diperbesar itu vertikalnya akan pecah. Pengalaman saya di TV Polytron, meskipun Cina itu juga bisa ya, kecuali di pin VCC nya itu nggak masalah meskipun diperbesar. Tapi kalau yang bukan di pin VCC itu jangan diperbesar, soalnya saya sudah bolak-balik mengalaminya. Yang ini saya samakan 1 mikro dan 4,7. Ini yang blok vertikal ya nanti ya. Dan yang ini di pin VCC 10 volt atau 12 volt, saya perbesar. Yang tadi itu 470 mikro, yang ini saya kasih 820 mikro. Itu tidak bermasalah karena ini pin VCC nya. Dan sebelum saya ganti, lebih baik saya cek untuk elko nya, takutnya elko nya kering, nanti percuma diganti ya, sia-sia. Oke, yang ini 1 mikro, pas ke 1 mikro, tidak akan bereset kalau ESR rakitan saya ya, karena sudah ada patokannya di analognya. Jadi teman-teman kalau mau pesannya tinggal WA aja atau ke Tokopedia saya, namanya Aan ESR ya, toko saya, akun saya ya. Oke, ini normal semua. Karena di sini saya menemukan 3 elko yang kering dan setengah kering. Oke, penggantinya sudah normal. Saatnya saya lepas. Jadi di sini saya bagi-bagi pengalaman aja buat teman-teman ya. Kalau mengganti elko blok vertikal yang nilainya kecil-kecil itu seperti 1 mikro dan 4,7 itu jangan diperbesar. Itu mengakibatkan vertikalnya bisa pecah. Meskipun tidak langsung pecah, itu cara kerjanya nanti panas, nggak bakalan awet. Itu pengalaman saya. Kecuali di pin VCC nya ya, yang satu arah dengan dioda itu pin VCC nggak bermasalah. Meskipun diperbesar itu nggak masalah. Ini yang nilainya 1 mikro, saya cabut dulu. Waduh, ini susah ya masangnya nanti ya. Aduh, ini nyelempit ini ya, ini ya, susah masangnya ini nanti. Ini yang nilainya 1 mikro, nanti saya ukur lagi dengan ESR ya, biar cepat durasinya.
Ya ini ya, susah ya, masangnya susah karena ada pendingin. Saya taruh di bawah aja karena pemasangannya susah, dan jangan sampai kebalik. Biasanya saya nggak suka kalau taruh di bawah seperti ini karena risikonya itu jalurnya putus. Tapi ini terpaksa ini ya, karena susah, ada pendingin yang menghalanginya. Oke, seperti ini. Dan kita yang ukuran 4,7 yang sebelah sini ya, ini out vertikal, ini out vertikal yang jalurnya ke defleksi, pin soket defleksi. Ini tadi yang kering atau setengah kering ya. Oke, saya cabut, nanti saya ukur lagi. Ini juga tersembunyi, ini masangnya susah nanti ini ya. Ini ya, ini out vertikal dengan kode 4,7 saya pasang di bawah juga karena susah. Yang penting masangnya jangan sampai kebalik, memplesnya. Memplesnya jangan sampai kebalik. Karena susah ya masangnya ya, di atas ada, di bawah pendingin. Dan yang terakhir itu pin VCC ya, pin VCC 12 volt atau 10 volt biasanya ini ya. Ada di sini. Ini yang mikronya besar ini. Nanti kita tes lagi untuk TV-nya. Ya ini besar ini. ...470 mikro, saya ganti dengan 820 mikro. Tidak bermasalah karena ini pin VCC. Oke, langsung solder dan langsung di tes running nanti ya. Tadi sekitar 30 menit sudah nampak cahaya putihnya. Oke, sudah selesai semua, tinggal di tes running. Oke, sebelum saya tes running, saya tes dulu untuk elko ketiga yang tadi kering ya, yang ini saya tes. Tadi saya lupa tidak tes ya. Ini yang nilainya 470 mikro. mikro itu seharusnya mentok ke angka 100 ini ya, atau angka 2000 karena mikronya itu sangat besar. Tapi di sini kebaca 1 mikro. Berarti ini positif setengah kering. Dan saya lanjut yang 1 mikro. 1 mikro itu di sini. Ini kebaca berapa ya? Wis, hampir kering. Gerak sedikit di bawah 0,22 mikro. Dan untuk 4,7 kebaca berapa ini? Yang 4,7 kebaca di bawah 0,47.
seharusnya ada di sini. Oke, jadi dengan adanya ESR analog ini tidak bisa dibohongi, karena rakitan saya ini sudah modifan, bukan rakitan asal-asalan. Ini 1 mikro dan yang ini 470 mikro. Oke, saatnya tes running. Yang mau mesennya bisa lewat Tokopedia karena bisa bayar tempat dan gratis ongkir. Nama toko saya Aan ESR ya. Oke, lah saya melakukan pengetesan 1 jaman. Oke, ini setelah penggantian elko ya. Setelah penggantian elko, garis putihnya ya sudah hilang. Saya coba blueback. Saya coba untuk blueback. Ya ini ya. Ini bluebacknya maksudnya garis putihnya sudah hilang sekitar 3 cm ya, sebelah atas. Tadi sebelum diganti elko itu kalau sudah panas itu keluar timbul ya, sekitar 15 menit. Dan setelah 30 menit itu tambah parah. Dan sekarang ini sudah saya nyalakan sekitar 15 menit. Dan saya tes running sekitar 1 jaman. Kalau 1 jaman tidak keluar berarti sudah normal ya. Jadi penyebabnya ada 3 elko yang kering. Jadi kemungkinan ada 2 elko tadi ya yang blok vertikal. Yang VCC 10 volt itu bukan penyebabnya kalau menurut saya ya, karena itu tegangan untuk 5 volt dan 8 voltnya. Mungkin yang 2 elko tadi yang penyebabnya ya. Kita tes running aja sekitar 1 jam ya. Apakah mau normal? Kita tunggu 1 jam. Oke, sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam TV-nya kembali normal, tidak kumat lagi. Saya coba untuk blueback, yaitu ya. Sudah nggak ada, sudah normal kembali. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV yang berwarna putih, ada garis berwarna putih horizontal ya. Cuma elko blok vertikal penyebabnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Selamat malam.